warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat dan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan hobi kita dengan melaksanakan 5 S. S yang pertama adalah sholat. Sholat merupakan tiang agama. Pernah diriwayatkan atau dikisahkan yang dijelaskan dalam hadis riwayah Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau bercerita, saya pernah tinggal bersama Rasulullah. Dan beliau pernah membantu Rasulullah menyiapkan air wudhu serta keperluan yang lainnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibnu Ka'ab, hai Ibnu Ka'ab, apa yang kamu minta? Kemudian Ibnu Ka'ab menjawab, yang saya minta adalah untuk menyertai Rasulullah. Yang saya minta adalah aku minta kelak bisa menyertai masuk surga bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada yang lain. Ibnu Ka'ab menjawab, tidak ada ya Rasulullah, cukup. Kalau kamu ingin menyertaiku masuk surga, maka bantulah aku untuk kamu memperbanyak sujud. Sujud artinya adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Selain 5 waktu yang kita jalankan, jagalah sholat-sholat sunnah kita baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Jagalah sholat sunnah tahajud kita, jagalah sholat sunnah duha kita. Inilah kata Rasulullah, beliau mengatakan bahwa kalau kita senantiasa selalu memperbanyak sujud, maka inilah jalan longgar untuk menuju ke surga. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. S yang kedua, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan adalah kita senantiasa selalu melaksanakan hobi kita, yaitu bersedekah. Karena pernah diceritakan, ada salah satu sahabat yang bernama Abu Thalhah, merupakan sahabat Ansor. Beliau memiliki satu kebun yang sangat indah di dekat Masjid Nabawi. Kemudian beliau memberikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan sedekahkan kebun ini. Terserah Rasulullah, berikan kepada siapa. Kemudian Rasulullah memberikan balik kepada Thalhah. Dan akhirnya Rasulullah
mengusulkan, menyarankan kepada Abu Talha untuk memberikan ini kepada familinya, yaitu yang bernama Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Begitu semangatnya sahabat Rasulullah ini untuk menginfakkan harta miliknya yang dicintai, yaitu berupa kebun, kepada saudaranya. Inilah salah satu bentuk semangat bersedekah sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Karena Allah menjanjikan dalam surah Al-Imran ayat 92 yang artinya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan hobi yang ketiga, yaitu senyum yang semana. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah menjelaskan, jangan kamu pelengoskan pipimu dari orang lain, dan jangan berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Ada satu riwayat dalam hadis riwayat Ahmad, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, ada wanita terkenal tekun ibadahnya, tekun sholatnya, tekun puasanya, dermawan sedekahnya. Sayangnya dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi menjawab, dia lebih dekat ke neraka. Semanat artinya familiar. Bersikaplah baik kita kepada orang lain. Bersikap ramah. Wajahnya cerah. Murah senyum. Bersahabat. Tidak angkuh. Selalu berpikir positif. Itulah yang dimaksud dengan semangat. Oleh karena itu, wanita yang tekun ibadah, tekun sholatnya, tekun puasanya, tekun dermawan sedekahnya, tapi karena dia selalu lisannya tajam, maka dia akan dekat kepada api neraka. Kemudian selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita adalah dengan senantiasa meningkatkan hobi kita yang ketiga. Yang keempat, yaitu suka mengaji. Sinari rumahmu seoptimal kemampuanmu. Rumah yang di dalamnya adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, maka akan melampangkan jiwa penghuninya. Mendatangkan banyak kebaikan, malaikat berdatangan, dan setan akan menyingkir. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka penghuninya terasa sempit, kebaikan berkurang, malaikat akan pergi, dan setan akan datang. Ini pernah diceritakan dalam riwayat hadis Dailam. Oleh karena itu, maka bacalah Al-Quran. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Budayakan tadarus di rumah, gemar membaca Al-Quran, insya Allah kebaikan akan datang menghampiri kita. Yang sangat penting juga ialah membaca Al-Quran di rumah, supaya sinar ilahi masuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Supaya tidak sumpek di rumah kita. Dengan membaca Al-Quran di rumah, supaya suami tidak gampang marah dan istri tidak mudah cerewet. Dengan membaca Al-Quran di rumah, supaya anak-anak kita hidup dalam suasana yang agamis. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas
ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini adalah senantiasa melaksanakan hobi, yaitu yang bernama selalu berzikir. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Fadhkuruni adzkurkum. Oleh karena itu dengan zikir insya Allah akan membuat hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Marilah kita memperbanyak zikir. Oleh karena itu luangkan waktu kita di dalam waktu sholat kita. Setelah sholat kita luangkan untuk berdoa kepada Allah agar supaya zikir, rasa syukur dan ibadah kita dijaga oleh Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.